Libur panjang biasanya dimanfaatkan sebagian orang untuk berwisata ke tempat-tempat yang bernuansa alami. Nah, satu tempat ini bisa menjadi list planner Anda untuk mengisi waktu libur panjang sambil berpetualang. Ya, beberapa waktu lalu komunitas Kebo Kluyur menjajal trek jalur pendakian Gunung Merbabu dari jalur Timboa. Rute Timboa sendiri tak banyak dari pendaki yang tahu. Perlu diketahui, Timboa merupakan nama dusun atau dukuh yang berada di Desa Ngadirojo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Menuju ketinggian 1.400 meter, nama Timboa mungkin terdengar asing bagi masyarakat Boyolali dan sekitarnya. Biasanya nama seperti itu akrab di daerah Nusa Tenggara atau Timur Indonesia. Suasana asri alam pedesaan serta dibalut udara sejuk dan keindahan panorama kaki Gunung Merbabu menjadi perpaduan sempurna yang tiada duanya. Maka tidak heran kawasan pegunungan menjadi destinasi wisata favorit untuk mengisi liburan. Sehingga banyak orang yang ingin mengusir penat setelah bekerja dengan sejuknya udara dan keindahan panorama gunung. Datang pagi hari sebelum matahari terbit merupakan saat yang pas. Namun dinginnya udara gunung akan sangat terasa di pagi hari sehingga jaket tebal menjadi pakaian wajib agar tidak terlalu kedinginan. Sebelum melakukan pendakian, tim Kebo Kluyur melakukan briefing dan doa bersama agar diberikan keselamatan dan tiada halang rintangan selama perjalanan. Berdoa mulai. Setelah berdoa, pendakian dari base camp Timboa pun dimulai. Jalan rabat beton menanjak dengan kemiringan sekitar 70 derajat menyambut tim Kebo Kluyur menuju pos 1. Di jalur ini masih banyak terlihat kanan kiri ladang sayuran dan tembakau warga menjadi sajian yang cukup menarik. Dan untuk menuju pos 1 dibutuhkan waktu sekitar 2 jam. Setelah tiba di pos 1, tim memanfaatkan waktu untuk beristirahat sejenak dan tak lupa manfaatkan aliran air dari sumber untuk memasak nasi agar nanti ketika tiba di tempat pendirian tenda tidak repot-repot memasak nasi sekaligus efisiensi penggunaan air di gunung. Menanak nasi di gunung memang membutuhkan skill khusus serta butuh kesabaran ekstra. Setelah beristirahat, pendakian pun dilanjutkan menuju ke pos 2. Hanya butuh waktu 45 menit untuk mencapai pos 2. Namun jalur dengan kemiringan 70 hingga 80 derajat sangat menguras tenaga. Mungkin ini salah satu ciri khas rute Timboa yang sangat minim jalur landai ataupun datar. Perjalanan menuju ke pos 2, tim Kebo Kluyur masih menyusuri jalur pepohonan tinggi. Saat mendaki beruntung sekali, cuaca awan sangatlah cerah. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 disuguhkan dengan hamparan padang rumput yang cukup tinggi. Bisa mencapai setinggi dada loh. Nah, di sini sudah disuguhkan dengan jalan sempit di mana di sebelah kanannya kita bisa melihat jurang yang menganga sehingga pendaki harus ekstra hati-hati saat melangkahkan kaki. Butuh waktu 75 menit untuk bisa sampai di pos 3. Saat itu, waktu sudah menunjukkan senja, sehingga tim harus segera mendirikan tenda dan mensudahi perjalanan pendakian untuk dilanjutkan keesokan harinya. Jalur pendakian Gunung Merbabu rute Timboa ini masih lebat padang rumput sehingga tidak disarankan melakukan perjalanan di malam hari karena sangat beresiko bagi keselamatan pendaki. Ini ngantar teman-teman Kebo Kluyur ke Merbabu via Timboa ini dulu ceritanya gimana awalnya? Awalnya kan kita, saya pribadi sama Om Amari dulu kan sering chat tentang jalur-jalur ilegal gitu. Tapi ya alhamdulillah kesampaian hari ini, waktu naik dan turun alhamdulillah lancar. Having fun semua, mesti ada sedikit kendala. Nyun sewu, bukan saya bermaksud ngeprank dengan jalurnya, tidak, emang seperti itu. Saya itu, kalau saya pribadi itu asik Om.
Kalau saya pribadi jalurnya asik, tapi untuk teman-teman kurang tahu. Kalau dari Timbua, setahu saya itu lebih ke lebih ke dari Taman Nasional Timbua. Sebenarnya ini memang jalur tidak boleh untuk dipublikasikan karena ada 3 hal. Pertama itu termasuk hutan primer Merbabu, kedua jalur air, dan ketiga banyak peninggalan situs-situs bersejarah. Gitu. Nah, Ya, dikhawatirkan kalau nanti terlalu ramai akan merusak terutama situ sama jalur airnya. Kalau saya pribadi baru 2 kali. Alhamdulillah lebih ke gimana ya, lebih ke etika, untuk menjaga kekompakan juga kalau untuk merawat sebenarnya gimana ya, semua pendaki itu nyuwun sewu, sampah sesungguhnya bagi alam terutama gunung itu ya kita sendiri. Ya harus kita pandai-pandai terutama dalam menjaga kebersihan terutama untuk sampah. Setelah mendirikan tenda dan hari sudah mulai gelap, agar tubuh tetap fit dan tersuplai kalori penuh, waktunya untuk memasak bekal yang telah dibawa dari bawah untuk disantap makan malam. Hanya butuh memasak lauk yang simpel agar tidak membutuhkan ekstra air, apalagi di jalur Timbua ini sumber air hanya ada pada pos 1 tadi saja. Sehingga pemilihan menu juga harus dipertimbangkan. Sesuai yang kita rencanakan atau kita programkan bersama saat Musang kemarin, kita akan mengadakan kegiatan edukasi alam yang basic dari kita kan pendaki, dan kebetulan di sini kita mempunyai rekan dari Om Yuslan untuk mencoba edukasi di jalur Timbua untuk merasakan bagaimana tentang sensasi jalurnya dan keadaan alam yang sesungguhnya. Pos 1, pos 2 jalurnya cukup mengejutkan tanpa bonus sedikit pun. Gitu ya. Dari sisi lainnya jalur Timbua merupakan situs sejarah yang mengandung banyak situs sejarah, dan tadi saya kebetulan ngobrol sama warga yang di sini tanya apa arti Timbua. Kok namanya cukup asik Timbua. Ternyata Timbua itu Timbo. Timbo itu alur meraih rezeki, makanya diganti dengan nama desa Margomulyo. Margomulyo ada jalur kemuliaan, mungkin yang bisa saya dapat dari warga sekitar.